Baik Bapak Ibu, ya Bu Leslie bisa bikin ice breaking. Udah habis suaraku. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan daripada saya. Yang hormati Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru sekalian. Saya di depan ini bukan berarti saya yang paling tahu. Kebetulan kami kemarin mendapatkan pelatihan. Nah, yang saya bagikan nanti di sini Bapak Ibu itu memang ada sedikit menyinggung yang saya dapatkan dari hotel mana gitu saya lupa. Ya, dari Hotel Wings. Nah, nanti di sini juga sedikit juga saya tambahkan sedikit dari pelatihan CGP yang saya dapatkan. Dari pelatihan CGP. Nah, karena apa? Dari pelatihan CGP itu ada sedikit banyak berubah pola pikir paradigma, pola pikir saya katakan, terutama mengenai pembelajaran. Selama ini dari yang saya dapatkan, kita itu belajar. Saya rasa kita kenal salah satu tokoh pendidikan kita, bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, ini merupakan dasar kurikulum merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu tujuannya cuma satu, tujuan pendidikan, yaitu apa? Tujuannya itu menuntun peserta didik agar memperoleh keselamatan dan kebahagiaannya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat setinggi-tingginya. Itu tujuannya. Dimana nanti dalam proses menuntun ini, pendidik menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu berbeda. Pendidikan dan pengajaran, dimana kalau pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Saya rasa mungkin kita selama ini berpikir pendidikan pengajaran itu mungkin sedikit seperti yang berbeda. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran itu merupakan bagian dari pendidikan. Di mana pengajaran itu prosesnya, proses untuk mendapatkan apa yang mau dituju dalam pendidikan. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Di mana dalam pelaksanaannya, guru itu hanya berperan sebagai pamong. Dia hanya menuntun. Anak diberi kebebasan sepenuhnya. Anak diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menggali potensi yang ada pada dirinya. Saya katakan tadi saya mendapatkan banyak pencerahan, sedikit banyak. Menurut saya di awal sebelum saya pelatihan itu, walaupun sebenarnya saya sudah dapat sedikit banyak, namanya kan kurikulum merdeka. Selama ini saya berpikir kurikulum merdeka berarti muridnya merdeka, gurunya kapan merdeka membuat RTP. Nah, selama ini saya berpikir seperti itu. Nah, menurut saya dulu sebelum saya belajar mengetahui mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, menurut saya itu bahwa sebelum belajar itu murid dan pembelajaran di kelas, menurut saya itu guru itu berperan sebagai pusat pembelajaran. Artinya selama ini saya perhatikan di kelas, selama ini saya itu menganggap saya itulah pusat ilmunya. Artinya siswa itu, apalagi kita ketahui di sekolah kita, siswa itu mungkin mendapatkan ilmu itu dari saya. Ya, dia akan kurang bisa mendapatkan dari tempat yang lain. Misalnya saya suruh presentasi atau membuat makalah, itu biasanya ada saya arahkan bla 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 seperti itu. Nah, itu menurut saya. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara nggak seperti itu, Bapak Ibu, nggak seperti itu. Dimana seharusnya anak itu diberi kebebasan. Guru itu hanya sebagai pamong, di mana guru itu hanya seperti pengawas, menuntun supaya anak jangan sampai salah arah, supaya anak jangan sampai kebablasan bebasnya. Misalnya seperti ini, seperti yang dikatakan oleh Bu HR tadi, diambil contoh. Misalnya masuk ke 12 S2 itu yang dibuat Bu HR, misalnya ada anak si Aldo misalnya dibuat ibu seperti itu. Nah, seperti itulah contoh Bapak Ibu diberi kebebasan. Artinya tugas kita pertama di kelas itu adalah bagaimana cara menumbuhkan minat dan motivasi si anak. Ketika kita bisa menumbuhkan minat dan motivasinya, maka nanti kita bisa tinggal
tinggal menuntun. Itu dia kalau menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, dari situ maka saya mendapatkan bagaimana langkah-langkah apa yang harus saya lakukan supaya pembelajaran itu banyak berubah. Maka langkah yang saya lakukan yang pertama mungkin yang dapat saya lakukan, ya, itu memanfaatkan alam sekolah. Memanfaatkan alam sekolah itu sudah diperhatikan oleh beberapa guru kita, ya. Patut juga kita contoh, bahkan mungkin nanti saya juga akan mencontoh. Misalnya alam sekolah kita ini cukup rindang. Mungkin si anak itu jenuh belajar dalam kelas, dia belajar kelas. Tidak ada salahnya mungkin kita manfaatkan. Misalnya kita buat belajarnya mungkin tadi bawa ponsel dengan satu syarat, nggak kita tinggalkan si anaknya. Artinya ya kita juga mendampingi, karena kalau kita tinggalkan kita jadi tidak ada pengawasan. Nah, dia misalnya belajar di bawah pohon sawit atau belajar di gazebo atau belajar di tengah lapangan. Dengan begitu mudah-mudahan menumbuhkan minat si anak yang semula dia di kelas ngantuk bisa mudah-mudahan menjadi tidak mengantuk. Ya, itu mudah-mudahan yang paradigma berpikir saya yang sedikit berubah. Itu yang pertama. Selama ini saya udah belajar di kelas, paling hanya pembelajaran dalam kelas itu yang saya variasikan supaya siswa sedikit banyak lebih tertarik. Ya, tapi setelah saya belajar itu sedikit banyak berubah. Manfaatkan apa yang ada di sekitar. Itu yang pertama. Yang kedua, memperhatikan minat dan gaya belajar si anak. Ini seperti yang tadi dibilang oleh Bu HL, itulah pentingnya asesmen di awal pembelajaran. Ketika kita dapatkan asesmen di awal pembelajaran, maka kita bisa membentuk kelompok. Diharapkan ketika kita membentuk kelompok belajar si anak, kita satukan kelompok belajarnya si anak yang gaya belajarnya sama, yang capaian belajarnya sama. Kita satukan dia. Dengan kata lain, kita bisa nanti misalnya di satu kelompok itu gaya belajarnya sama, mereka nanti bisa lebih fokus. Misalnya dia gaya belajarnya audio misalnya, belajarnya kalau audio itu kan harus mendengar musik. Nah, itu mungkin bisa kita praktekkan. Nah, cuman terkendala saya agak terkendala juga satu, bagaimana cara menyatukan dalam kelas itu yang masih saya cari solusinya. Tapi itu berusaha, karena saya tarik juga ke diri saya, Bapak Ibu. Saya waktu SMA dulu, saya kalau mau menghafal itu harus dengar musik. Kalau saya nggak dengar musik, apa yang pun itu nggak masuk. Bahkan kalau saya dulu menghafal itu, apa yang saya hafal harus keluar kata-katanya. Misalnya kimia adalah harus saya ucapkan. Nggak bisa saya menghafal dalam hati. Tapi kalau saya lihat teman-teman saya ada yang bisa menghafal dalam hati. Saya coba kemarin menghafal dalam hati. Kenapa? Karena ada teman saya bilang kan, dibuka di kau. Gak bisa berkonsep menghafal. Tapi saya coba menghafal dalam hati, gak bisa. Berarti saya tergolong orang yang audio. Nah, nanti kalau kita mengetahui ada seperti itu, bisa kita satukan kelompok belajarnya. Ya, mungkin dengan mendengarkan musik, misalnya kita satukan meja, ya mendengarkan musik, tapi dengan syarat musiknya tidak mengganggu kelompok yang lain. Entah misalnya mereka men-setel musik yang agak pelan, ya mungkin bisa seperti itu. Kita cari solusinya nanti atau pakai handset. Nah, itu yang kedua yang mungkin bisa saya lakukan. Yang ketiga yang mungkin bisa saya lakukan di kelas itu tutor sebaya. Ini juga sudah beberapa kali saya praktekkan. Saya rasakan hasilnya malah lebih pintar si anak yang dijelaskan oleh kawannya daripada yang saya jelaskan. Ini tutor sebaya ini saya praktekkan misalnya begini. Ada siswa yang kurang mengerti, enggak saya menjelaskan, tapi saya tengok siswa yang kira-kira siapa yang bisa dan siapa yang kira-kira pintar menjelaskan, itu saya mintakan dengan syarat kalau nanti siswa yang menjelaskan itu nanti itu mudah-mudahan saya kasih reward tambahan. Ini ketika saya praktekkan, siswa yang biasanya kurang tertarik malahan menjadi lebih tertarik terhadap materi yang saya ajarkan. Itu dengan cara tutor sebaya. Ini boleh kita praktekkan nanti, tergantung kita di lapangan, kita lihat bagaimana siswanya. Tapi pengalaman saya bahkan saya bilang sama siswa itu, bahkan pernah juga siswa mencerita sama saya, lebih ngerti siswa itu dijelaskan oleh temannya daripada gurunya. Kenapa begitu? Siswanya cerita, karena kalau gurunya menjelaskan itu terkadang nggak masuk di sini,
karena kadang kan nggak pas apa yang bahasa kita utarakan. Tapi kalau si anak menjelaskan dengan temannya, dia bisa lebih bebas, nggak ngerti ya ulang-ulangi. Terkadang sama kita mungkin gurunya, siswanya, anak itu kan mungkin sedang bertanya, mungkin nggak ngerti loh Pak, mungkin sedang misalnya bilang seperti itu. Tapi sama kawannya dia bisa lebih terbuka. Nah, untuk mengetahui bagaimana apakah dia mampu memahaminya atau tidak, itu saya kasih soal, lalu si anak yang diajar itu saya suruh ke depan untuk menjawabnya, untuk menjawab soal yang saya kasih itu. Ketika misalnya biasanya kan Bapak Ibu ketika si anak disuruh ke depan itu biasanya blank dia balik. Ya, dan siswa sering cerita, Pak, ya kalau anak saya, kalau kami Bapak suruh ke depan, yang udah kami tahu begitu maju ke depan nggak ingat lagi. Nah, biasanya setelah kejadian seperti itu, saya suruh lagi coba yang mengajar itu ke depan lagi untuk mengajarinya. Ya, memang kalau dibilang makan waktu, tapi harap kita ingat Bapak Ibu, tujuan pembelajaran kita itu sekarang itu bukan lagi dikejar oleh target kurikulum, bukan. Tapi tujuan pembelajaran kita itu adalah tercapainya capaian pembelajaran, di mana tercapainya capaian pembelajaran itu untuk setiap anak itu tidak bisa kita samakan. Makanya tidak ada lagi istilah KKM. Misalnya untuk anak si A, ya capaian pembelajarannya misalnya untuk kimia, kimia saya ambil contoh lah, atau kalau kimia saya katakan terlalu spesifik, misalnya untuk bahasa Indonesia misalnya membaca. Ada si A, si anak itu baru belajar membaca. Ya, ada anak siswa kita itu Bapak Ibu, ada yang baru belajar membaca. Nah, berarti capaian pembelajarannya ya sampai dia bisa membaca. Ada misalnya materinya Bapak Ibu membuat cerpen misalnya, atau membuat karya tulis. Ada si anak baru bisa membaca, berarti capaian pembelajarannya bukan membuat karya tulis, bukan membuat cerpen, tapi bisa membaca. Ya, itu yang saya pelajari, karena pembelajaran terdiferensiasi. Ambil punya ayam ini. Oh, sana. Di CP pembelajaran itu harus dikejar. Misalnya kalau dia cuma sampai misalnya dia membuat cerpen, itu harus bisa, tapi dia membuat cerpen asal jadi cerpen yang lumayan bagus, cerpen sangat bagus, tapi CP-nya itu harus sampai dari situ. Itulah dia Bu, CP itu capaian pembelajaran itu bisa kita kembangkan. Iya. Orang biasa, tapi dia cuma sekedar bisa itu aja. Kan gini Bu, CP itu dari capaian pembelajaran kita kan kita mengembangkan alur tujuan pembelajaran. Di alur itu kan tahap per tahap ada. Tahap ini misalnya dia sudah bisa membaca, tapi sampai akhir semester misalnya dia baru bisa lancar membaca. Bagaimana kita suruh dia bisa buat cerpen misalnya seperti itu. Itu makanya Bu, namanya ada pembelajaran terdiferensiasi. Pembelajaran terdiferensiasi itu kita membedakan siswa itu pertama dari gaya belajar, kedua dari capaian pembelajaran, nanti saya apa itu, dari konten materi pembelajarannya. Dia jadi tidak seperti dulu Bu. Kalau seperti dulu kan CP, kalau pemikiran saya dulu Bu, CP itu adalah KD, ya kan, KIKD itu yang harus dicapai. Memang sebenarnya iya, tapi secara prakteknya benar itu, tapi tidak wajib harus dicapai semuanya. Artinya misalnya sampai tahap berapa dia bisa, itulah penilaian kita itu Bu. Itu dia penilaian. Jadi tak bisa, makanya tidak ada lagi istilah KKN. Nah biasanya di dalam rapor itu sudah bukan lagi KKN-nya, tapi dia dalam bentuk deskripsi, dia nanti dipaparkan deskripsi dalam bentuk rapor itu. Ya, nanti mungkin bisa lebih jelas lagi nanti Bu. Itu yang ketiga yang mungkin akan saya lakukan di dalam kelas. Yang keempat yang mungkin akan saya lakukan dalam kelas itu asesmen. Saya akan lebih sering melakukan asesmen ketika mengawali pembelajaran setiap harinya. Asesmen itu Bapak Ibu, asesmen itu tidak harus berupa tes tertulis. Ya, sekali lagi, asesmen itu Bapak Ibu tidak harus berupa tes tertulis. Bisa juga asesmen itu berupa tes lisan. Misalnya, karena tujuan asesmen itu adalah untuk mengetahui kesiapan, untuk tujuan asesmen awal Bapak Ibu untuk mengetahui kesiapan belajar si anak. Bisa juga kita bertanya untuk mengetahui kesiapan belajar anak. Misalnya kita bisa bertanya sama si anak, tadi malam tidur jam berapa, bangun jam berapa, sudah makan, seperti yang dibilang Bu HL tadi. Untuk mencapai
asesmen awal untuk mencapai tujuan pembelajaran, dia melakukan asesmen awal. Itu termasuk asesmen awal tadi itu Bapak Ibu, untuk supaya si Aldo bisa belajar. Karena kalau si Aldonya misalnya nggak fokus belajar, itu biasanya kelas akan terganggu karena tahu kita bagaimana dia. Bahkan kemarin teriak-teriak dia di situ, seperti orang gila dia teriak-teriak di situ si Aldonya. Nah, saya rasa kalau misalnya tujuan asesmen awal yang dibuat Bu Halil itu seperti itu, untuk mengetahui kondisi awal siswa. Jadi asesmen itu Bapak Ibu bisa dilakukan di awal, namanya asesmen awal. Itu tujuannya untuk mengetahui kesiapan belajar si anak. Tutup. Bisa dilakukan selama proses pembelajaran dan bisa dilakukan di akhir pembelajaran. Itu dia untuk asesmen. Jadi saya akan lebih sering saya terapkan terutama nanti mengenai asesmen awal, supaya mengetahui bagaimana kesiapan anak untuk menerima pelajaran dari saya. Nah, itu yang keempat yang mungkin akan saya lakukan. Yang kelima yang mungkin akan saya lakukan, ini Bapak Ibu kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan itu bisa kita pelajari sama-sama dan kita bisa terapkan. Yang kelima itu proses pembelajaran. Ini saya rasa yang paling penting, dimana saya akan berusaha membuat proses pembelajaran itu lebih bervariasi di dalam kelas. Lebih bervariasi gimana? Contoh seperti ini Bapak Ibu, seperti yang kita praktekkan tadi. Itu termasuk memvariasikan proses pembelajaran. Maksudnya gimana Pak? Misalnya tadi kita sudah agak mengantuk-ngantuk. Nah, kita buat ice breaking. Itu termasuk proses pembelajaran, memvariasikan supaya untuk menarik perhatian si anak kembali. Nah, selain itu bisa juga kita menerapkannya dengan menampilkan model dan metode pembelajaran yang berbeda. Bisa kita menggunakan misalnya metode jigsaw atau metode yang lain. Menurut kita lebih pas yang mana menurut kita bisa kita laksanakan sesuai dengan di lapangan. Karena saya rasa kalau misalnya pembelajaran kita laksanakan di dalam kelas, hanya pembelajaran berpusat pada guru, misalnya kita menjelaskan lalu si anak mendengarkan, itu ada limitnya, ada batasannya sampai sekitar, kalau dari yang saya tahu itu si anak bisa menerima itu sekitar 15 sampai 20 menit. Setelah 20 menit, si anak biasanya pikirannya akan entah kemana-mana. Makanya dalam pembelajaran itu perlu kita buat variasinya. Saya rasa ini sudah kita laksanakan mungkin dalam kelas. Nah, berikutnya ini tadi yang berhubungan sama diferensiasi. Diferensiasi itu Bapak Ibu, perlakuan antara siswa A dengan siswa B itu kita bedakan. Nggak bisa lagi kita samakan. Selama ini kan, bahkan yang saya laksanakan juga itu dalam kelas, biasanya sering saya samakan. Supaya apa? Tujuannya supaya setidaknya tercapai materi pembelajaran. Jadi saya mulai belajar itu diferensiasi itu kita sebenarnya harus dibedakan antara si A dengan si B, karena pada hakikatnya menurut Ki Hajar Dewantara setiap anak itu unik. Dilahirkan itu setiap anak unik. Bahkan anak kembar sekalipun itu tidak ada yang kembar sama, tidak ada semuanya sama. Bahkan yang kembar identik sekalipun. Jadi antara siswa A dan siswa B itu juga harus kita bedakan perlakuannya. Di mana dalam pembedaan ini, dalam melakukan diferensiasi ini, itu bisa terbagi menjadi dua Bapak Ibu. Yang pertama diferensiasi konten pembelajaran, diferensiasi materi pembelajaran. Ini tadi yang saya utarakan tadi Bu Cika. Nah, di dalam diferensiasi konten pembelajaran ini ada 3 hal terpenting yang terkait materi. Yang pertama, bagi siswa yang cukup mahir dapat mempelajari keseluruhan materi. Bagi siswa yang cukup mahir, ya. Bagi siswa yang sudah mahir itu diberi pengayaan. Sedangkan bagi siswa yang sama sekali tidak mahir itu diberi materi seperti materi remedial atau materi pengulangan. Materi pengulangan. Jadi bisa dikatakan Bapak Ibu, tujuannya itu nanti itu bukan harus apa yang dicapaikan itu harus tercapai seluruhnya. Tidak, tercapainya sebagian pun tidak masalah. Yang namanya kan capaian pembelajaran. Kalau saya misalnya contoh di materi kimia, itu konfigurasi elektron misalnya. Nah, siswa A misalnya dia itu mahir konfigurasi elektron. Maka untuk siswa A yang mahir konfigurasi elektron itu saya berikan tambahan materi lagi. Misalnya dari memahami konfigurasi elektron, saya tambah lagi, saya balik misalnya dari konfigurasi elektron menentukan nomor atomnya.
Ya, biasanya dari nomor atom menentukan konfigurasi elektronnya ini dibalik, misalnya seperti itu. Lalu kalau siswa B, dia sama sekali tidak bisa. Jangankan konfigurasi elektron, untuk mengetahui simbol atom aja dia nggak tahu. Yang mana nomor atomnya, yang mana nomor masanya, dia nggak tahu. Maka itu dia sebelum masuk konfigurasi elektron itu ya, dia harus mengulang dulu. Bagaimana supaya dia bisa siap untuk menerima materi berikutnya. Bahkan sampai dijelaskan juga dalam proses pembelajarannya nanti, bahkan jikalau perlu kita sampai jikalau boleh itu memberikan materi tambahan, ya, materi tambahan setelah jam pelajaran selesai. Ya, setelah pulang. Ya, itu misalnya tadi yang saya ambil contoh, misalnya siswa A nomor atom itu nggak tahu dia yang mana, maka dia harus tahu dulu nomor atomnya. Kalau tadi bahasa Indonesia siswa A belum bisa membaca, maka harus tahu dulu dia membacanya. Itu dia. Ya, Bapak Ibu. Kemudian lagi diferensiasi yang terakhir, diferensiasi proses pembelajaran. Sabar ya Pak Jess, sebentar lagi selesai saya Pak Jess. Soalnya tadi saya lagi ngomong udah. Sabar ya Pak Jess, saya ganti siap percaya Bu. Gak sabar mungkin Pak Jess harus merupanya mungkin selesai. Nah, yang terakhir diferensiasi proses pembelajaran. Diferensiasi proses pembelajaran. Nah, selain materi pembelajarannya harus kita bedakan, proses pembelajarannya juga itu harus kita bedakan Bapak Ibu dalam pelaksanaannya. Di mana dalam pelaksanaannya bagi anak yang membutuhkan bimbingan guru perlu mengajarkan secara langsung. Maksudnya ini bagaimana? Maksudnya gini Bapak Ibu. Kalau si anaknya misalnya contoh bukan saya ada mendiskreditkan anak. Contoh misalnya anaknya seperti Aldo atau Soleh atau anak yang mirip-mirip seperti itu, maka mereka itu membutuhkan bimbingan guru secara langsung. Artinya harus kita yang menjelaskannya secara langsung sama dia. Langsung sama dia. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi anak yang cukup mahir. Ini dapat diawali dengan modeling. Kalau bagi anak yang cukup mahir ini dapat diawali dengan modeling, lalu dikombinasikan dengan kerja mandiri, praktek dan review. Maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau dia dengan yang cukup mahir, tinggal kita beri aja contoh. Kita jelaskan secara begini, lalu kita beri contoh, menjawabnya udah kita suruh dia kerjakan. Tapi kalau model yang Aldo tadi itu selain kita jelaskan, harus kita tuntun lagi cara menjawabnya. Terkadang kan ada anak kita yang seperti itu Bapak Ibu. Harus kita tuntun begini ya, buat diketahuinya misalnya mol itu simbolnya apa? N-nya lihat ini ya. Lalu apa lagi yang diketahui ini ya? Lalu apa yang ditanya ini ya? Coba lihat rumusnya apa yang bisa kita pakai. Lalu jelaskan lagi rumusnya. Nah seperti itu yang secara langsung. Tadi kalau yang cukup mahir tinggal kita buat modeling, baru kita kasih contoh, misalnya modeling itu kita kasih contoh, kita jelaskan, lalu kasih contoh soal, suruh dia kerjakan mandiri. Lalu yang terakhir itu bagi anak yang sangat mahir. Nah, ini yang sangat langka yang kita temukan di sekolah kita. Anak yang sangat mahir ini tinggal diberikan tugas mandiri sebagai pemantik. Nah, ini saya coba praktekkan di 12-nya 1, lumayan juga Bapak Ibu. Ya, rupanya di 12-nya 1 itu anak-anaknya banyak juga yang tergolong yang sangat mahir ini. Kenapa? Saya suruh 12-nya 1, saya praktekkan juga di 10-1. Di 10-1 juga ada juga rupanya anak yang tergolong sangat mahir. Ya, di 10-1. Itu tinggal saya bilang aja, besok kita belajar tentang konfigurasi elektron. Coba kamu cari di dalam buku, tak dari buku paket, tapi jangan cari buku paket sekolah penggerak, cari buku paket di kurikulum 2013 atau di internet. Besok saya tanya-tanya, lalu kamu jelaskan. Ada di 10-1 itu yang bisa seperti itu. Dia belajar mandiri. Itu tergolong anak yang mahir, sangat mahir itu. Ya, rupanya anak kita ini setelah saya dalami, rupanya bervariasi. Itulah yang harus kita laksanakan diferensiasi proses pembelajaran. Memang kalau dibilang Bapak Ibu capek ya. Siap Bu? Iya Bu. Berarti sekarang selama ini kalau saya membuat kelompok, itu saya ambil 2 yang pintar, yang lainnya yang agak lemah 4 pun nggak apa-apa. Berarti kalau menurut penjelasan Bapak ini, selama ini sekarang ini harus saya ganti yang pintar ke kelompok yang pintar, yang menengah ke kelompok yang menengah, yang bodoh di bodoh.
Akhirnya gitu jadinya nih kalau apa kan? Iya, sehingga dia nanti cepat. Ini yang cepat ini kita berikan pertanyaan. Iya. Yang ini sekedar tahu aja kan. Berarti gitu jawab sekarang ya. Iya. Artinya kalaupun contoh ya, saya bukan membilangkan karena prinsip saya itu tidak ada siswa bodoh atau apa. Contoh misalnya bagi siswa yang bodoh itu bukan berarti kita biarkan dia, makanya dia jadi ngerti. Kenapa? Justru yang bodoh itu perlu kita apa secara langsung. Iya, maksud saya gini Pak. Iya. Kita kelompokkan dia begini. Tinggal dia lah yang kita tuntun. Ini kan tak bisa kembang sendiri. Jujur. Selama ini saya buat ada 2 pintar di situ biar dia yang bantu berarti. Jujur aja, saya pun yang saya laksanakan selama ini begitu Bu. Iya. Karena pemikiran saya selama ini tutor sebaya itu seperti itu. Iya. Rupanya bukan. Tutor sebaya itu bukan berarti yang paling bisa mengajari yang nggak bisa. Bisa jadi mereka sama-sama belajar nanti dalam itu. Jadi makanya di dalam pembelajaran diferensiasi itu siapa yang capaian pembelajarannya sama, gaya belajarnya sama, itu kita jadikan satu kelompok. Jadi kita bisa lebih fokus. Jadi kita lebih fokus. Misalnya kalau siswa yang sama sekali yang cukup mahir, yang kurang mahir itu kita laksanakan pembelajaran secara gurunya secara langsung gurunya terjun ke situ. Tapi kalau misalnya siswanya yang cukup yang mahir, tinggal kita kasih modeling aja. Kita jelaskan ke depan, lalu mereka kita berikan soal. Sedangkan bagi siswa yang pintar-pintar tadi itu yang kita bilang menurut kita pintar itu Bapak Ibu, mungkin bisa kita terapkan. Nanti kau cari yang ini materinya, tinggal kita kasih dia poin-poinnya dicari, mereka nanti menjelaskan. Nah, itu bisa kita manfaatkan juga Bapak Ibu. Yang pintar-pintar tadi itu, kan tadi ada modeling. Nah, modeling itu nanti yang pintar-pintar itu nanti membuatnya. Dan bisa juga kita manfaatkan yang pintar-pintar tadi itu, ya, sebenarnya gabungan juga. Dia mereka jadinya untuk mendampingi kita, karena kan kita cuma sendiri. Tapi kalau kita cari guru pendamping kita satu lagi, misalnya kita ajak teman kita, bisa. Tapi kalau kita cuma sendiri, bisa kita bilang, coba tolong apa ke sana, baru setelah biar saya kesini. Nah, nanti si A mengajari temannya, baru setelah si A selesai, baru kita coba lagi ke situ untuk melihat, merefleksi apakah pemahaman mereka sudah paham. Terus Pak, kalau untuk anak kita yang di 10-8 itu, Nair, itu gimana lagi? Itu kan di bawah target itu. Iya, bahkan maaf catat si Nael belum bisa membaca katanya. Iya. Si Nael belum bisa membaca. Kita abaikan jadinya itu. Itu nah Bu, kalau yang seperti itu kita kelompokkan dalam satu kelompok yang sama. Nggak bisa dia kita samakan dengan kelompok yang bahkan itu kalau dari yang saya pelajari memang jadi capek kita perlukan memberikan pelajaran jam tambahan sehabis pulang sekolah, kita bina, kita bimbing untuk belajar tambahan. Misalnya yang tadi itu dia nggak bisa membaca, harapan kita dia bisa membaca. Tapi nanti gini loh Pak, kalau kita seperti itu, apakah berpengaruh dengan pengembangan karakternya? Dia memposisikan dirinya ini orang bodoh nih. Karena kita bagi dia kan. Apakah pada perkembangan karakternya nanti? Oke, saya Bu? Saya Bu sering membilangkan sama siswa, saya tidak pernah mengeluarkan kata bodoh sama siswa. Kenapa? Saya bilang sama siswa, nah, bagi Bapak tidak ada orang bodoh di dunia ini. Yang ada itu hanya 2, orang pintar dan orang rajin. Gak ada. Kalau kau dibilang orang bodoh, buktikan kau itu bukan bodoh. Kenapa? Saya ambil contoh Bu. Einstein itu mulai bisa bicara umur 5 tahun sampai psikolog mengatakan si Einstein itu kemungkinan autis. Nah, itu contoh saya berikan. Rupanya terbukti si Einstein menjadi orang yang paling jenius, terbukti dari kerja kerasnya. Lalu saya beri contoh lagi, kalian kenal Newton, nah, itu salah satu fisikawan terbesar. Tahu kamu Newton, Newton ketika sekolah dasar itu selalu dapat nilai F pelajaran matematika. Sampai gurunya khusus datang ke rumah si Newton hanya untuk membilangkan ke orang tua si Newton bahwa si Newton itu tidak pantas sekolah di sekolahnya itu. Pantasnya itu sekolah berkebutuhan khusus. Kebetulan pula si Newton itu kamarnya dekat dengan ruang tamunya. Lalu si Newton mendengar apa yang dibilang gurunya. Langsung dalam hati si Newton, kubuktikan aku nggak seperti itu. Itu saya beri contoh ke anak-anak. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu
kita memberikan pencerahan sama si anak-anak bahwa tidak ada orang yang bodoh, nggak ada. Yang membedakan di dunia ini cuma dua, hanya orang malas dan orang rajin. Bahkan orang yang menurut kita bodoh aja bisa aja ada kelebihannya. Sama seperti yang ada filsafat mengatakan, tidak bisa kita ajari ikan untuk memanjat, tidak akan bisa. Tidak akan bisa kita ajari monyet untuk berenang. Mereka sudah ada keahlian masing-masing. Ikan keahliannya berenang. Tidak bisa kita nilai dia dari keahliannya untuk memanjat. Monyet keahliannya memanjat, tak bisa kita nilai dari keahliannya untuk berenang. Jadi kalau misalnya ada bapak ibu mungkin khawatir si anak nanti kami orang bodoh semua. Itu pernah juga saya lihat di kelas saya ajarkan. Pak, kok yang di sana pintar semua, di kami kok yang kurang semua. Saya bilang sama saya, nah prinsip bapak nggak ada orang bodoh di dunia. Yang ianya kau malas belajar. Kau malas belajar, si A rajin belajar. Itu dia bapak ibu. Ya, saya rasa mudah-mudahan ini dapat membuka paradigma kita, cara berpikir kita, dan mudah-mudahan juga ini sangat menjadi bermanfaat bagi anak-anak kita di kelas. Kira-kira ada yang mau kita ditanyakan lagi bapak ibu? Pak, kirim aja ke file kami ya. Iya bu, apa? 10.5 siapa yang nggak bisa baca? Teh, 10.5 siapa yang nggak bisa baca? Adi, ada satu Oh, lagi. Adi ya? Nggak, ada satu lagi Iya. Kalau Adi udahlah memang nggak kita nampak, ada satu lagi. Itu dia kalau ada giliran suruh baca, keluar dari kamar mandi. Ibu. Kan saya lupa namanya. Asesmen, jika asesmennya itu kita laksanakan di awal pembelajaran, Ada ya? ini yang perlu paradigma kita kalau boleh dirubah. Asesmen di awal pembelajaran tujuannya bukan untuk menilai Bapak Ibu. Asesmen di awal pembelajaran, tapi apa? Tujuan asesmen di awal pembelajaran itu untuk mengetahui kesiapan belajar si anak, menerima kesiapannya untuk menerima materi yang kita ajarkan. Jadi bukan untuk menilai. Ya, apakah si anak siap untuk menerima materi pembelajaran dari kita? Itu tujuan asesmen di awal. Itu yang pertama. Yang kedua, asesmen yang dilakukan misalnya tadi kita ada ujian semester misalnya Bapak Ibu, itu termasuk asesmen. Ujian semester, ujian mid semester. Itu tidak kalau dilihat dari pertanyaan buat Pak, apakah itu bisa ditampilkan di rapor? Mohon maaf Bapak Ibu kalau saya jawabkan tidak. Kenapa? Si anak nggak bisa kita nilai hanya dari hasil ujiannya saja. Kan ada prosesnya. Kita lihat bagaimana prosesnya si anak ketika pelajaran. Bisa aja ketika ujian si anaknya misalnya sakit, ya, sehingga dia nggak konsen, sehingga bersalah dijawabnya. Atau bisa jadi seperti ujian kita kemarin. Ujian kita kemarin itu nilai siswa kita Bapak Ibu 95% nilainya hancur-hancuran. Penyebabnya apa? Bisa kita salahkan si anak, bisa juga. Tapi penyebabnya salah satunya mungkin itu masalah server kita. Server kita kemarin itu sempat down. Bisa jadi seperti itu. Walaupun sebenarnya mungkin banyak faktor yang lain. Jadi kalau dikatakan dari apakah nilai asesmen itu bisa ditampilkan di rapor si anak, misalnya ketika si anak sakit, karena sakit, mohon maaf Bapak Ibu kalau saya jawab itu tidak bisa, karena rapor itu jangan hanya menampilkan hasil nilai setelah anak ujian. Contoh, kenapa ujian nasional dihapuskan? Kenapa? Karena selama ini kan ujian nasional itu seolah-olah belajar 3 tahun itu gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Jadi kelulusan anak itu hanya ditentukan oleh hasil ujian yang 3 hari tersebut. 3 tahun itu gak ada gunanya. Kita sebagai seorang guru pun gak ada gunanya di situ. Itu alasan Mas Menteri kemarin, makanya ujian nasional itu dihapuskan. Makanya kalau boleh janganlah kita tampilkan langsung nilai ujian itu langsung kita tampilkan ke asesmen. Dan selama ini termasuk saya juga Bapak Ibu, selama ini saya lihat nilai ujiannya siapa yang rendah baru saya angkat, itulah saya masuk nilai rapor. Ya, mudah-mudahan setelah belajar kita mudah-mudahan
terbuka pikiran kita, saya pun mudah-mudahan juga berubah. Selama ini saya pun banyak menerapkan yang seperti itu. Oke, dia buktikan. Itu Pak di mobil. Saya nggak tergantung asesmen awal, karena yang mobil saya buat itu kompetensi awal, bukan asesmen awal. Apa sama kompetensi awal dengan asesmen awal? Sebenarnya Bu, kompetensi awal itu kan maksudnya apa yang mau dicapai awal di awal garis, ya kan Bu? Kompetensi awal itu, kompetensi awal pembelajaran. Artinya apa yang mau dicapai awal si anak ketika mencapai pembelajaran itu kan maksudnya kan Bu? Kompetensi awal itu, misalnya kalau anak untuk mencapai Iya, kemampuan awalnya kan Bu? Iya. Apa yang mau dicapai di awal si anak kan gitu dalam kemampuan pembelajaran. dasarnya, kemampuan utamanya. Iya. Itu Jadi kan gini, awal. pemahaman awal. Iya, itu saya maksudkan pemahaman awal. Pemahaman awal. Iya, pemahaman awal untuk materinya kan Bu. Sekarang, ya sebenarnya saya katakan gini, dari mana kita tahu si anaknya paham di awal atau enggak? Apakah dari pemikiran kita? Oh, SMP-nya mungkin tak akan paham ini. Ini pertanyaan secara lisan loh. Nah, itu udah asesmen awal. Maksud saya dicantumkan nggak asesmen awal ini di RPP? Asesmen awal itu kan Bu, bisa lisan, bisa tulisan. Bisa tidak, bisa iya. Kalau misalnya asesmen awal itu lisan, jangan menampilkannya. Atau kalau mau dibuka, karena kan gini, asesmen awal ini bisa antara si A dengan si B itu berbeda. Kalau misalnya kita secara lisan, tapi kalau misalnya kita secara tulisan mungkin bisa kita tarik misalnya dalam bentuk angket seperti itu. Intinya asesmen awal itu kan Bapak Ibu untuk mengetahui pemahaman awal si anak, kesiapan belajar si anak untuk menerima siap tidaknya dia menerima materi pelajaran kita. Asesmen awal itu jikalau kita merasa perlu ditampilkan di modul, silahkan ditampilkan. Kalau saya Bu, itu ada tergantung materi pelajarannya. Tergantung materi pelajaran, contoh. Juga, ini berarti menurut segera diakhiri. Nah, misalnya Bu, materi pelajaran saya itu di kelas 10 awal itu kimia lingkungan. Nah, berarti si A harus mengetahui kimia itu apa, zat kimia apa. Karena di dalam kimia lingkungan itu diharapkan si anak dapat mengetahui zat-zat kimia yang berbahaya, baik berbahaya terhadap lingkungan maupun berbahaya bagi dia. Lalu zat kimia apa yang dapat dimanfaatkan? Bagaimana si anak bisa mengetahui zat kimia apa yang berbahaya kalau dia nggak tahu apa itu kimia itu sendirinya? Nah, jadi untuk itu kalau saya Bu, maka di modul itu di modul itu saya tampilkan untuk mengetahui, untuk mendapatkan misalnya untuk mengetahui itu maka si anak harus mempelajari mengenai struktur atom misalnya, mempelajari terlebih dahulu apa itu kimia. Nah, saya buat di modul itu gitu Bu. Tapi kalau misalnya saya merasa misalnya materinya tentang struktur atom misalnya, struktur atom, berarti langsung aja si anak langsung struktur atom itu. Jadi artinya Bu, kalau menurut saya asesmen awal itu apakah perlu ditampilkan atau tidak itu tergantung sama kita. Tapi untuk di LKPD-nya nanti di lampiran itu asesmen itu misalnya asesmen ada namanya asesmen yang kita lakukan nanti selama proses pembelajaran itu boleh ditampilkan sebagai lampiran. Seperti itu. Untuk asesmen awal itu Bu, di modul silahkan ditampilkan, dan kalau boleh, kalau tidak ya terserah kita. Berarti Pak di dalam modul kita ambil yang umumnya aja ya, nggak langsung misalnya dalam satu materi itu tiga perlakuan modul apanya itu kita Seharusnya begitu. Kalau seharusnya begitu, seharusnya begitu Bu. Iya, seharusnya begitu. Ya, Bu. Tadi kan Bapak bilang kelompok-kelompok. Nah, Iya, Bu. jadi asesmen awal itu kan kita bisa mengelompokkan karena kita sudah tanya satu-satu anak. Itu tujuan asesmen awal. Nah, jadi kan beda anak yang satu dengan anak yang Iya. lain. Jadi kalau
sebenarnya Bu harus ditampilkan, tapi tidak. Alangkah baiknya itu harus ditampilkan apa? Supaya pembaca modul kita itu mengetahui, oh kalau si A kurang mahir begini perlakuannya, kalau si B cukup mahir begini perlakuannya. Itu sebenarnya Bu harus ditampilkan agar ketika orang membaca modul kita, mereka mengetahui bagaimana perlakuan kita terhadap kelas yang kita ambil. Itu sebenarnya. Sebentar ya Pak Pol. Saya tambah sebentar Bapak Ibu. Supaya kita nanti jangan miskomunikasi, asesmen itu gunanya untuk mengetahui kesiapan. Satu. Yang kedua untuk mengetahui materi prasyaratnya, apakah dia sudah bisa atau tidak. Kesiapan ini terkait anaknya juga, dia sehat atau tidak, siap belajar atau tidak. Jadi di modulnya Bapak Ibu boleh dibuat asesmen diagnostiknya. Jadi di sana boleh menanyakan kabar siswa. Nah, boleh ya. Nah, nanti di ujung bisa juga dibuat asesmennya. Itu yang biasa dibuat, ada yang dibuatnya emot senyum. Bagaimana pembelajaran hari ini bagimu? Ada yang buat emot senyum, ada yang dibuatnya tanda tanya, artinya bingung. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua tadi apa tadi yang saya dengar? Nah, mengenai pengelompokan siswa. Siswa tidak harus dikelompokkan ini kurang pintar, ini setengah pintar. Enggak begitu. Jangan miskomunikasi kita ini. Itu ada di mana? Di otak kita. Contoh nih, itu bahaya Pak. Nah, bahaya. Nanti ada yang nggak pede, sementara pembelajaran kita merdeka. Nah, sedikit ya, sedikit. Kita jangan salah. Nah, nanti contohnya begini. Mau mempelajarkan eksponen. Nah, saya di asesmen sudah nanya-nanya. Saya nanya global dulu. Kira-kira aku masih ingat nggak tentang ini? Ini Bu. Disitulah saatnya saya melihat siapa yang diam-diam saja. Siapa yang, kalau guru ini sudah belajar filsafat. Artinya kalau kita lihat ininya Bu, sebenarnya udah dapat kita. Anak ini pura-pura bodoh, pura-pura pintar, atau pimpinbo, atau memang pintar, atau memang bodoh. Nah, atau memang dia tidak siap. Nah, yang dibilang Pak PA tadi benar. Memang kita yang harus melihat kesiapan anak itu. Dia siap atau tidak? Itu di mana? Karena jadi bagi anak yang tadi dibilang Pak PA bodoh, nggak bodoh, nggak boleh ada kata bodoh ya. Ini yang dibilang Bapak ini pas. Jangan pernah mengucapkan anak itu bodoh. Nah, yang anak-anak yang kita rasa kurang mampu, itu kita berikan soal yang lebih gampang. Begitulah pengelompokannya, maksudnya. Ya, bukan ini yang kurang mampu di sini kamu ya. Kamu di tengah ya. Itu jangan. Nanti dibilangnya, kalau bodoh kalinya aku mau keluar aku. Habis dunia. Itu jangan ya. Jadi itu di ini kita. Nah, Bapak Ibu kan sudah lihat sianu kurang. Itu yang ada di otak. Kalau mau dibuat pembelajaran personal, silakan Ibu menyuruh dia ke depan. Tapi kasih soalnya yang agak-agak gampang supaya dia merasa, udah makin semangat dia. Besok kasih yang lebih susah lagi. Nah, bagi yang Bapak Ibu lihat itu agak bisa, udah ada lagi di otak. Oh, untuk siang ini nanti berikan soal yang begini. Berikan lagi di atasnya. Jangan bilang, enak ini kan soal lebih gampang. Ini kamu ya? Nah, jangan. Nanti dibilang kawannya, gampang kan kau. Tadi pengalaman kali gini, kelas itu harus juga di tingkatan gitu. Ini yang pintar dia nyebut dia ke atas. Bukan. Ini padu yang lemah ini gitu. Maksud Bapak ini soal yang Bapak Ibu kasih itu yang tingkatan. Itu yang bertingkat.
Nah, kalau saya biasanya, kalau matematika, ketika misalnya saya udah lihat, nah orangnya ini kurang begini. Nah, kalau saya mau cepat, kalau saya mau lama, saya suruh ke depan satu persatu. Di depan itu saya memang kebiasaan dari dulu nggak pakai buku. Saya cari, oh ini yang kurang pintar. Saya kasih soal yang gampang. Sini nakku, saya biasanya papan tulis harus 2, 6 orang ke depan. 2 ini kelompok yang kurang, itu kerjakannya. Ketika dia bisa menjawab nomor 1, maka saya kasih soal yang sedikit lebih susah di atasnya. Ini coba lagi ya sayang. Ada kebahagiaan tersendiri ketika dia dapat. Yang kedua, 3, 4, saya buat lagi begitu. Ini kelompok menengah. Ini soalnya. Yang sulit, nah, ayo anakku, kau taklukkan dulu saya. Saya biasanya gitu. Coba taklukkan dulu soal yang di ujung ini. Begitu. Nah, kalau mau kelompok, itu yang balik seperti dibilang Bapak ini. Tapi jangan pakai bahasa. Siano. Berarti di kelompok ini. Ini ya soal kalian. Kita yang menggolongkan soal yang mudah tadi ke dia. Siano sini. Nih, sini kelompok kalian. Nah, sini ya letaknya. Siano ini kelompok pintar. Tapi jangan dibilang gitu. Sana kalian. Ini soal kalian. Makanya dituntut guru itu bukan memberikan materi, tapi guru menjadi sang motivator. Artinya Bapak Ibu boleh sudah menyiapkan soalnya saja. Atau kalau kemarin saya menyimpan, saya suruh siswanya. Nah, yang sudah saya rasa, siano ini kelompok ini nanti soalnya ambil dari sini. Yang ini buat masing-masing soal 10, kamu jawab sendiri. Kita akan lihat dari yang dijawabnya itu, oh berarti kelasnya hanya yang beginilah yang dia tahu. Setelah itu kemarin dijawabnya kelas 10-1 ini saya nyimpan. Saya kasih soal pecahan. Nah, ayo kita mulai pecahan. Masih bisa nggak? Saya bilang, itulah salah satu juga tutor sebaya. Ketika dia di kelompoknya itu, pasti ada yang agak unggul di situ. Untuk materi bidang-bidang tertentu ya, bisa aja untuk bidang ini dia unggul, bidang yang lain dia tidak. Nah ketika dia bisa, bagaimana tongan katanya, kayak di sini kemarin, mutu kali kau begini, mana ada mutu, Einstein aja pandai, saya bilang. Coba kalian buka ceritanya kayak mana dia hidup. Nah, gitu-gitu. Tapi kalau tugas soal bisa begitu, tapi kalau tugas seperti proyek apa gitu, harus ada yang pintar di sini baru bisa jalan. Kalau nggak ada yang pintar, susah jalan. Di mana tuh begitunya Bu? Makanya saya selalu biasa mengelompokkan ada yang pintar di situ di kelompok itu. Jangan, tugasnya dibedakan Bu. Jangan harus ini kelompok harus ada satu mau pintar. Artinya hanya dia yang di situ jago Bu. Yang lainnya enggak. Terakhirnya dia yang kerja, yang lain udah mau kerjakan aja ya. Aminan saja. Di situ lemahnya. Makanya anak digolongkan berdasarkan kompetensinya. Dia mahirnya sampai mana? Ibu ingat KKM. KKM itu mengatakan contohnya ya, siswa bisa membuat sebuah puisi. Gitu kan KKM-nya kan? Gak pernah siswa harus nilai 100 membuat puisi, gak gitu kan? Artinya si yang kurang mampu tadi, yang penting udah dibuatnya 1, udah lulus lah itu. Iya. Yang mahir tadi, ya lulus juga, tapi kompetensinya mungkin di atas yang kelompok sini. Iya Bu Cika. Begitu. Iya. Jadi yang dimaksudkan Bapak kita tadi begitu. Nah, jadi sebenarnya kita sudah melakukannya itu. Cuma mungkin terkadang, nah kita salah kayak gitu tadi. Kubikinlah kelompok ini, taruh yang pintar di sini, biar cepat. Nah, akhirnya yang pintar tadi terus ke atas, yang bodoh tadi semakin malas, tidur dia. Udah kau bikin aja katanya. Orang dia nggak pernah tahu. Tapi coba ibu kasih satu soal yang agak mudah, yang kira-kira dia dapat. Dapat Bu, kayak di sini saya. Pak Benang, sini Bu, bikin lagi soalnya katanya. Terakhirnya saya nggak keluar dari kelas ini. Bikin lagi soalnya Bu katanya. Kasih lagi lebih susah, sedikit aja. Nah, coba
coba bisa nggak? Saya bilang. Siap itu, bisanya. Bikin lagi ya Bu. PR. Itu saya buat. Makanya jangan golongkan dia, jangan harus di mindset kita itu jangan kunaruh yang pintar di sini biar dia tambah pintar, nggak akan selamanya dia tambah pintar. Bisa aja dia semakin bodoh. Karena yang satu tadi melonjak setinggi-tingginya, yang ini sama sekali nggak tahu apa-apa. Jangan, justru lebih bagus kayak dibilang Bapak ini tadi, golongkan dalam otak kita ini. Oh ini rasa jenis ini kayaknya kurang mantap. Ayo satu kelompok kalian, ini soal kalian. Kita yang sudah menggolongkan jenis soalnya, tugasnya, atau misalnya sebelah sini khusus meringkas contohnya, atau sebelah sini khusus kalian tuliskan dulu apa cerita mama kalian di rumah terkait padi. Dia ingat-ingat cerita mamanya. Kalau disuruh mencari nggak taunya dia yang di kelompok ini. Nah kalian cari dulu jenis-jenis padi unggul itu. Yang di sana mungkin lebih mahir. Setelah kau kenal jenis padi mana yang terbaik? Coba kalian telusuri. Yang ini Bu, paham dia tentang padi yang diceritakan mamanya. Padi juga nya. Yang sini padi juga, tapi yang dia pahami lebih dari sana. Sampai jenisnya dia sudah paham. Yang di sana